saudara-saudara, saya bersyukur hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18 dengan 20 dan 27. Tema yang saya ambil pada hari ini yaitu cinta harus punya pengorbanan. Pasti kita semua tahu apa itu cinta, apa itu pengorbanan. Kita semua sudah tahu ya saudara-saudara. Di zaman anak sekarang ini, anak-anak kecil pun sudah tahu apa itu cinta. Yang belum sekolah pun sudah tahu. Apalagi kita yang sudah dewasa ya saudara-saudara. Di sini cinta harus punya pengorbanan. Semua orang sudah mengerti apa itu berkorban. Tapi banyak orang salah mengartikan arti kata berkorban. Nah, apalagi di kalangan anak remaja sekarang ini. Mereka salah mengartikan kata berkorban. Mereka mengartikan kata berkorban itu rela antar jemput pacarnya, rela traktir pacarnya, rela dicaci maki pacarnya, harus ada chat pacarnya setiap saat, setiap waktu. Ya, di kalangan remaja ini mereka menganggap pengorbanannya seperti itu. Dan si pasangannya ini berkata, kalau saya sudah melakukan apa yang kamu mau, jadi boleh dong saya mengandeng tangan kamu. Jadi boleh dong saya cium kening kamu. Jadi boleh dong saya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang mau dimintanya. Itu sangat salah besar. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk mengerti apa sih cinta, apa sih pengorbanan. Cinta itu harus punya pengorbanan ya saudara-saudara. Kalau Anda sudah mengartikan kata berkorban di dalam hubungan kalian seperti yang saya bilang tadi, itu Anda sangat salah besar. Anda tersesat, jauh tersesat. Arti kata berkorban itu adalah Anda harus melindungi pacar Anda, pasangan Anda dengan kasih Kristus, kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat tulus. Begitu juga dengan kita yang punya pasangan sekarang ini. Baik yang sudah menikah, yang belum menikah, kita harus tulus untuk mengasihi pasangan kita ya saudara-saudara. Mari kita buka, saya ingin mengajak kita semua di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-4 dengan sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Nah, perikop di atas kasih. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena tidak keadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kasih itu sabar. Kasih itu di ayat yang keempat tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong.
Maka dari itu, kalau kita cinta pada pasangan kita, kita harus melindungi, kita harus menjaga pasangan kita dengan kasih Kristus, supaya kita menjalankan hubungan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu ya saudara-saudara. Nah, di ayat ini juga berarti Anda tidak melakukan hal yang tidak baik, hal yang hanya memuaskan hawa nafsu, yang hanya nikmat sesaat. Tetapi Anda rela menunggu untuk melakukan kontak fisik sampai Anda menikah dan diberkati di dalam gerejanya Tuhan. Kalau kita menikah, nanti kalau kita sudah menikah dan menunggu pasangan yang cocok di dalam hidup kita diberkati di dalam gereja. Itu sangat luar biasa. Apalagi sudah Tuhan yang memberkati. Tuhan mengirimkan para hamba-hamba Tuhan. Dia suruh menumpangkan tangannya di atas kepala kita dan pasangan kita. Itu sangat luar biasa saudara-saudara. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Ribuan tahun yang lalu, Yakub jatuh hati kepada Rahel. Dia jatuh hati, tadi kita sudah baca ya saudara-saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat 18, 20 dan 27. Yakub jatuh hati kepada Rahel, anaknya Laban. Dan Yakub diminta Laban untuk bekerja dengannya selama 7 tahun. 7 tahun lamanya saudara-saudara. Itu sangat lama sekali. Tetapi Yakub bekerja dengan sepenuh hati. Yakub tulus demi untuk mendapatkan si Rahel, wanita yang dicintainya. Setelah sudah sampai 7 tahun lamanya, akhirnya dia selesai. Dia bisa bekerja dengan Laban sampai 7 tahun. Dan akhirnya dia menunggu janji yang Laban janjikan kepada dia. Kalau dia bekerja dengan Laban, maka Rahel akan diberikan Laban kepada Yakub. Tetapi itu tidak saudara-saudara. Yakub memberikan Lea, anaknya yang tua, kakaknya Rahel. Tapi Yakub tidak pernah namanya menyerah, karena dia begitu cintanya kepada Rahel. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat pasal 29 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." Tetapi kalau secara manusia, Yakub kecewa. Yakub sangat-sangat kecewa karena Laban sudah mengingkar janjinya. Laban bukan memberikan Rahel, anaknya yang muda, tetapi Laban memberi Lea, anaknya yang tua. Ya, dan Laban meminta Yakub untuk bekerja kembali selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, anaknya. Tetapi Yakub tidak berkata, "Tidak, jangan seperti itu.
kamu menipu saya. Tidak. Yakub bekerja lagi untuk mendapatkan Rahel. Walaupun 7 tahun lagi dia bekerja, tetapi Yakub tetap semangat demi untuk mencapai sebuah impiannya, saudara-saudara, untuk mendapatkan Rahel. Cinta sejatinya itu loh, saudara-saudara. Yakub rela untuk bekerja lagi selama 7 tahun. Nah, dan Yakub melakukan itu dan akhirnya ia mendapatkan Rahel, perempuan yang dicintainya. Yakub bukan sekedar mau disuruh bekerja untuk mendapatkan Rahel, tapi ia juga rela menunggu dan rela tidak melakukan kontak fisik dengan Rahel walaupun ia satu rumah dengan Rahel. Sebelum mereka resmi menikah, mereka tidak melakukan kontak fisik yang menuruti hawa nafsu mereka, ya saudara-saudara. Itulah yang dinamakan cinta dan pengorbanan yang sesungguhnya. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Beberapa hari saja, saudara-saudara. Itu sungguh luar biasa. Pengorbanan cinta yang seperti itulah yang kita mau, ya saudara-saudara. Mereka tidak melakukan kontak fisik, saudara-saudara. Mereka tidak menuruti hawa nafsu mereka, walaupun mereka satu rumah. Itulah yang luar biasa. Itulah cinta, itulah indahnya cinta di dalam Tuhan. Cinta itu saling menjaga kekudusan dan saling menanti, saling menaati firman Tuhan. Harusnya itu yang dilakukan anak zaman sekarang. Itu yang dilakukan oleh kalangan remaja sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita kembali pacaran di dalam Tuhan. Pacaran yang hubungan kita melibatkan adanya Tuhan, supaya hubungan kita indah. Hubungan kalau melibatkan Tuhan itu sangat indah, saudara-saudara. Sangat indah. Dan biarlah dari hubungan kita ini, lewat pacaran kita ini, kita bisa menjadi motivasi bagi orang. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Mari kita seperti itu. Dan kita harus menjalin hubungan yang harus melibatkan Tuhan. Amin, saudara-saudara.